Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Darus. Pada semester kali ini saya sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di PT Hopet Kreatif Teknologi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan PT Hopet Kreatif Teknologi adalah perusahaan catering berbasis teknologi yang memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media promosinya. Kemudian PT Hopet Kreatif Teknologi ini juga mencitrakan diri sebagai catering harian tanpa langganan, hemat, enak, dan juga bersih. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu karyawan dari PT Hopet Kreatif Teknologi, yaitu Kak Derin. Boleh silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Derin, Homet di bagian marketing dan business development. Oke, baik Kak, terima kasih. Selanjutnya aku akan melanjutkan ke pertanyaan yang pertama nih. Apa sih nilai unik yang ingin ditampilkan di media sosial Homet ini sebagai perusahaan catering? Oke, jadi sebenarnya Homet ini yang jadi poin utama tentunya dari sisi harga dan rasa ya. Kita menawarkan makanan yang udah pasti enak seperti makanan rumahan, dan juga tapi harganya itu masih sangat affordable dan sudah termasuk juga ongkos kirim ke rumah masing-masing gitu. Oh, jadi catering Homet ini menawarkan varian makanan rumahan ya, yang sudah yang harganya cukup terjangkau, yang affordable ya, dan juga disertai dengan ongkos kirimnya ya kayak. Betul. Jadi udah tinggal nunggu aja di rumah sampai terus makan. Gak perlu cuci piring, gak perlu masak gitu. Selanjutnya aku masuk ke pertanyaan kedua ya Kak. Kira-kira platform apa aja nih yang digunakan oleh catering Homet ini? Platformnya sebenarnya kita fokus di Instagram, sama ada sedikit TikTok, tapi mayoritas juga klien kita tuh tahu pertama kali dari website sebenarnya. Jadi dari Google Search kita SEO-nya, search engine optimization cukup bagus. Jadi kalau misalnya search catering Jakarta itu pasti Homet itu keluar di top 3, bahkan paling atas gitu. Jadi Homet ini menggunakan media sosial Instagram, TikTok, dan juga website ya. SEO-nya sudah, Homet ini udah termasuk top 3 ya kalau di search gitu ya. Betul. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya Kak, kira-kira Homet ini target audiensnya tuh siapa aja sih? Jadi sebenarnya target audiens dari kita itu di rentang umur 25 sampai 40 ya, yang tidak punya waktu untuk masak, lalu atau bekerja di luar atau bahkan di rumah, itu biasa order online. Nah, dengan Homet kan pastinya lebih hemat dan nggak perlu pusing pilih-pilih menu. Cuman ternyata selain dari itu kebuka juga nih pasar beberapa perusahaan, jadi beli langsung banyak ke kita untuk makanan karyawannya gitu. Oh, jadi Homet ini dalam menjaring target audiensnya ini ada rentang usianya ya kayak 25 sampai 40 tahun ya. Terus selain itu juga menjaring perusahaan-perusahaan kecil yang yang biasanya memerlukan kebutuhan catering gitu ya kayak. Betul, secara nggak tidak sengaja. Oke. Untuk selanjutnya nih Kak, kira-kira kalau di Homet sendiri nih di media sosialnya nih ingin mencitrakan diri seperti apa nih, gaya komunikasinya? Santai kah, lucu kah, atau seperti apa Kak? Iya.
Jadi sesuai dengan pasar yang tadi saya sebutkan, di rentang umur segitu bahasanya tentunya santai ya, casual. Nggak perlu kaku, nggak perlu formal, informatif sudah pasti, lalu juga kita juga nggak mau terlalu banyak tulisan, kita sebisa mungkin padat, singkat, dan jelas gitu. Oh, jadi di Instagramnya Homemade ini mengutamakan bahasa yang santai, casual, tapi juga sebisa mungkin singkat, padat, dan juga informatif ya kak ya, berarti ya kak. Betul, pastinya. Em, terus selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya nih kak, kira-kira personal branding dari Homemade sendiri nih seperti apa nih kak yang membedakan dari perusahaan yang lainnya, terutama perusahaan catering sejenis gitu. Jadi catering sejenis, kalau hasil dari komputer analisis kita, uh, tentunya di Homemade ini dari sisi kepraktisannya itu lebih tinggi karena bisa pesan bahkan hanya satu porsi ya, hanya pesan 3 porsi, tidak perlu langganan beberapa hari ke depan, lalu juga ada pilihan menu per harinya, jadi sebenarnya lebih ke arah practicality sama fleksibilitasnya seperti itu. Oke, Nah, jadi Homemade ini catering yang mengutamakan fleksibilitas terutama dalam eh, apa dalam jumlah order gitu ya kak ya. iya, Bahkan satu porsi pun memungkinkan untuk order gitu ya. betul, Jadi benar-benar kalau misalkan ya kalau misalkan pegawai-pegawai kantor yang nggak sempat masak gitu bisa bisa order homemade dulu nih buat makan siangnya gitu ya. betul. Baik, baik. Seperti, Selanjutnya kira-kira nih di Homemade ini perlu nggak sih melakukan survei pelanggan nih untuk mengetahui kepuasan gitu dari pelanggannya sendiri? oh iya, pastinya. Kita rutin sebulan sekali memberikan kuesioner random, ya, ngobrol ya dengan customer, interview gimana pengalamannya, dan pastinya sepanjang hari juga kita selalu terbuka dengan masukan, komplain, kita selalu respon dengan cepat, yang pastinya juga itu sangat penting ya di mata customer, gimana kita bisa merespon masalah-masalah yang mereka hadapi. Oh, jadi di Homemade ini melakukan survei pelanggan ya dan berusaha untuk merespon dengan sebaik mungkin gitu ya Kak. Untuk Betul. untuk menjaga loyalitas pelanggan gitu ya Kak berarti. Betul. Terutama jika ada menu baru, pasti kita tanya gimana, apakah cocok, atau jika ada improvement menu kita infokan apakah improvement ini lebih baik dari sebelumnya atau malah yang sebelumnya lebih enak gitu. Kita Oh, semua ambillah informasi yang ada di customer untuk jadi bahan perbaikan jadi kita. oh iya, jadi Homemade tuh berarti juga sangat menerima masukan dari pelanggan-pelanggannya gitu ya. Entah Oh iya feedback pasti dari lah. menu yang lama atau kecocokan dengan menu yang terbaru gitu. Betul, itu udah pasti. Oh ya, pertanyaan selanjutnya Kak, kira-kira ukuran keberhasilan dari personal branding Homemade ini apa ya Kak? Gitu. Kalau menurut Kakak sendiri. Jadi kalau tim marketing itu sebenarnya ada target walaupun memang nggak terlalu prioritas. Jadi tiap bulan itu kita ada target berapa banyak customer yang kontak kita baru. Minimal itu ada 5 sampai 10 itu ada melalui website, Instagram, dan lain sebagainya. Lalu ada target juga untuk memperoleh customer baru tiap bulan. Mungkin dari sisi 3 customer, yang jumlah porsinya tentunya mengikuti tergantung pesanannya mereka ya. Berarti kurang lebih customer acquisition-nya itu uh, dari engagement itu target kita di kisaran 20-30% gitu. Oke, jadi Homemade ini menargetkan
kurang lebih 10 customer baru ya biasanya ya, atau 20-30% dari engagement Jadi engagement homepage-nya ya, sendiri ya. untuk engagement kontak baru itu kita target sekitar 5 sampai 10. Nah, dari situ kita targetkan 20-30% itu bisa menjadi customer baru gitu. Oke, jadi tiap bulannya ditargetin eh, kurang kalau bisa 5 sampai 10 pelanggan baru ya yang bisa menjadi customer terbaru dari Homemade gitu ya, Kak. Iya, betul. Oke. Em, kalau dari apa? Kalau dari Homemade sendiri nih keunggulannya dari catering-catering yang lain kira-kira apa nih, Kak? Kalau menurut Kakak sendiri? Nomor satu pastinya harga ya. Kita kalau udah kita bandingin itu cukup murah. Lalu tadi juga dari sisi fleksibilitas dan practicality-nya kita bisa order dengan minimum order tuh yang paling sedikit. Jadi customer bisa nyoba-nyoba dulu sebelum nantinya emang benar berlangganan. Lalu kalau dirasa mungkin subjektif ya, cuman kita cukup confidence ini bisa mencakup mayoritas selera orang target pasar kita lah gitu. Kalau sisanya ya standar ya. Komputer lain ada yang menawarkan menu sehat, ada yang menu diet, lalu ada juga yang menawarkan makanan yang lebih premium itu banyak, cuman itu bukan direct komputer kita sebenarnya. Oh, jadi Homemade ini keunggulan paling utamanya adalah di harga yang murah dan menunya juga yang fleksibel ya. Jadi apa dari sisi pemesanan customer ini bisa pesan bahkan cuman satu satu menu aja ya, order satu menu aja ya Kak. Jadi bisa Ya, bisa bahasanya nyoba-nyoba dulu gitu ya. betul, Kira-kira menu apa yang paling mereka suka gitu ya. Sampai nanti akhirnya diharapkan jadi menjadi loyalitas customer Homemade sendiri ya berarti Kak gitu ya. betul. Oh, oke baik Kak. Sebelumnya terima kasih nih Kak atas waktunya. Mohon maaf Tenang aja, San. kiranya mengganggu nih di WFH kali ini. Enggak. Eh, Tadi udah habis nganter makanan ke customer kok. oke, baik baik. Apa untuk itu kurang lebih itu aja Kak dari aku Kak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.